berada, walaupun kita saat ini lebih sebulan, lebih kurang kita tidak ada sekolah minggu di Pernak masing-masing, tetapi sukacita itu tetap luar biasa bagi kita. Ada amin adik-adik? Amin. Haleluya adik-adik, pada sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Walaupun adik-adik di rumah, kita sama-sama beribadah. Kita tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama nyanyikan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Sukacita daripadamu, perlindungan daripada curang bagi adik-adik kami, begitu juga dengan keluarga mereka. Terpuji Tuhan namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji muliakan namamu dalam ibadah sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, pada sore hari ini kita mau nyanyi pujian maka setan dihancurkan. Kita hancurkan kuasa setan. Amin. Adik-adik percaya kuasa setan itu pasti Tuhan hancurkan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian yang kira-kira kita angkat pujian maka setan dihancurkan. Dapatkan Injilnya, maka setan
siapkan hati kita untuk mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, bila Kau izinkan sesuatu. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Semangat tangan, waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik semuanya tutup mata, nanti doa firman Tuhan. Tante Nova. Kembali kami berterima kasih Tuhan, ya pada saat sore ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun Tuhan pada saat hari ini Tuhan, keberadaan kami Tuhan dengan adik-adik suami kami Tuhan, tidak dapat bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini. Maka yang baik pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami Tuhan, persiapkan hati dan kami Tuhan, sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat lewat tayangan yang ada di TV adik-adik sekalian. Nah, adik-adik semuanya duduk yang manis, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang main-main. Semuanya duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan Yesus disalibkan di dalam Lukas pasal 22, mulai ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-71. Oke, selamat menyaksikan. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati.
Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah."
Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan film tentang penyaliban Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik di rumah, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhir. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, berkatilah setiap guru-guru kami yang dengan setia selalu membimbing kami, walaupun hanya lewat ibadah online. Tuhan Yesus, orang tua kami juga Engkau yang memberkati. Pendidikan kami, Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus, saatnya kami mau tutup ibadah kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan masuk di dalam acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman para pemenang dari lomba Al-Hayat Kids Idol Pelnap atau Sekolah Minggu GPDI Jemaat Al-Hayat. Pasti deg-degan kan? Ayo kita tunggu. Duduk yang manis, dengarkan siapa yang menjadi juara. Oke? Nah, sekarang kita akan mengumumkan juara-juara atau pemenang dari lomba Al-Hayat Kids Idol. Yeay! Ada 2 kategori, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Dan kami akan mengambil juaranya, yaitu juara favorit, juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Jadi adik-adik jangan takut, banyak yang akan jadi juaranya. Oke. Nah, sekarang pengumumannya. Pengumuman untuk kelas kecil. Jadi untuk juara kelas kecil, juara favorit, kita akan melihat juara favorit diraih oleh adik Sheila Borusiahan. Adik Sheila Borusiahan dari Pelnap Timotius, juara favorit kita. Yes. Kemudian yang juara 1 dari kategori kelas kecil, ya. Pemenang atau juara 1 diraih oleh adik Kesia Boru Purba. Hore, tepuk tangan buat adik Kesia Boru Purba. Selamat mendapatkan juara 1. Dan kemudian juara 2 diraih oleh adik Valentina Boru Panggabean. Hore, selamat buat adik Valentina Boru Panggabean, juara 2. Kemudian juara 3 diraih oleh adik atau teman kita Gio Simatupang. Selamat Gio Simatupang, juara 3. Kemudian masih ada lagi juara harapan, yaitu diraih oleh adik atau teman kita Alvin Sibarani. Demikianlah pemenang untuk kategori kelas kecil. Kemudian selanjutnya pemenang untuk kategori kelas besar. Juara untuk pemenang
dari kelas besar, juara favorit kita diraih oleh adik Michael Siregar dari Pelnap Konsistori. Kemudian juara pertama untuk kelas besar diraih oleh adik Leri Purba ya dari Gideon. Leri Purba dari Gideon. Puji Tuhan. Kemudian juara kedua dari kelas besar diraih oleh kakak kita, teman kita, Eci dari Pelnat Lukas. Tepuk tangan. Kemudian juara 3 diraih oleh teman kita, kakak kita, yaitu adik Gabriel Sihombing. Tepuk tangan yang meriah lagi. Itulah pengumuman untuk pemenang yang sudah berlomba di acara perayaan Paskah kita tahun 2020 ini. Semoga adik-adik yang lain tidak patah semangat, yang lain pasti juga akan meraih juara di hari-hari yang akan mendatang. Oke, inilah pengumumannya. Tuhan memberkati. Selamat bagi pemenang, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, jaga kesehatan, sering cuci tangan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.